Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Petrus Rinaldi Vanggur, NIM 1803 030076, semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai masalah pertambangan yang ada di Manggarai Timur. Dalam hal ini, bagaimana posisi saya dalam rencana pembangunan pabrik semen serta pertambangan batu gamping di Manggarai Timur. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai masalah tersebut, terlebih dahulu kita berbicara mengenai apa itu pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, seperti yang sudah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, jenis-jenis pertambangan. Berdasarkan sistem penambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Tambang terbuka, pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan, seperti pembersihan rencana tambang, pengupasan tanah penutup, dan penggalian atau pembongkaran bahan galian. Sedangkan tambang bawah tanah, pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor, teknis, kondisi geologi, bahan galian yang akan ditambang, dan faktor pendukung lainnya. Berikutnya yaitu asas-asas pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat 4 asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara, yaitu yang pertama, manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain, terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya. B. Keberpihakan kepada kepentingan negara. Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi pada kepentingan negara, walaupun di dalam melakukan usaha penambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional. C. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Asas partisipatif adalah asas yang mengendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. D. Berkelanjutan dan berwawasan luas. Asas berkelanjutan dan berwawasan luas lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Oke, berikutnya dampak positif dan negatif pertambangan. Yang pertama, dampak positif pertambangan. A. Membuka lapangan pekerjaan. Adanya tambang dan pabrik pengolah hasil tambang membuka berbagai lapangan pekerjaan, misalnya sebagai pemecah batu, operator mesin tambang, dan petugas angkutan tambang. B. Meningkatkan kesejahteraan. Adanya pekerjaan dari pertambangan ini mengurangi pengangguran dan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja dan warga sekitar. C. Sebagai sumber devisa. Tambang yang beroperasi memberi devisa pada negara berupa bagi hasil pertambangan, pajak, dan pungutan lainnya terhadap penambang, serta dari valuta asing hasil ekspor hasil tambang. Dampak negatif dari pertambangan. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Dampak terhadap lingkungannya antara lain. Yang pertama, perubahan bentang alam dengan teknik open pit atau
bukit menjadi daratan bahkan menjadi kubangan, aliran sungai terputus bahkan menjadi kering. Yang kedua, menyebabkan kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang dan juga pengaruh debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Yang ketiga, erosi semakin meningkat karena berkurangnya asal areal resapan air. Yang keempat, pencemaran terhadap aliran sungai, baik karena sedimen maupun limbah beracun. Yang kelima, struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang keenam, berkurangnya areal resapan air juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan. Yang ketujuh, berkurangnya populasi dan habitat satwa-satwa endemik karena kerusakan ekosistem kawasan dan degradasi kawasan hutan. Yang kedelapan, pencemaran oleh limbah beracun juga sangat tinggi di titik lokasi pembuangan tailing atau pertambangan mineral. Sedangkan untuk pertambangan batu bara pada proses distribusi dan sangat rentan mencemari sungai, muara sungai dan laut. Yang terakhir, menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang selesai beroperasi. Berikutnya yaitu bentuk penolakan dari masyarakat terkait rencana pembangunan pabrik semen serta pertambangan batu gamping di Lubuk dan Lingkololok, Desa Saterpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Dari masyarakat setempat, warga Desa Saterpunda menolak kehadiran PT Istindo Mitra Perdana karena selama 20 tahun beroperasi di seri C tidak memenuhi kewajibannya soal reklamasi dan meninggalkan lemang besar pasca tambang. Sementara itu, wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi mereka, sehingga bentuk relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Relokasi kampung tidak sekedar soal pindahnya rumah-rumah warga, tetapi juga tercerabutnya komunitas warga dari kampung yang tentu punya nilai budaya dan historis. Relokasi itu juga berpotensi melahirkan masalah sosial baru terkait adanya resistensi dari warga di kampung sekitar lokasi baru yang kini mulai mencuat. Sementara itu, lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lokasi tambang dan pabrik semen membuat para petani dan anak cucunya nanti kehilangan ruang produksi dan sumber kehidupan. Sementara dari aliansi mahasiswa, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen serta pertambangan batu gamping di Manggarai Timur. Yang pertama, sosiokultural. Yang kedua, pembangunan pabrik semen menurut mereka tidak urgen. Yang ketiga, pabrik semen tidak mensejahterakan masyarakat terdampak. Yang keempat, pabrik dan tambang bahan baku semen akan merusak lingkungan hidup. Yang kelima, merugikan masyarakat terdampak secara ekonomi. Dan yang terakhir, tersedia banyak solusi alternatif upaya meningkatkan kesejahteraan. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, maka saya sendiri menyimpulkan kalau saya menolak hadirnya pabrik semen serta pertambangan batu gamping di Desa Saterpanda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Atas dasar alasan yang pertama, pabrik semen tersebut tidak mensejahterakan masyarakat, yang mana argumentasi bahwa pabrik semen akan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat terdampak tidak berdasar. Kehadiran pabrik semen akan meningkatkan jumlah pendatang dari daerah lain yang akan berupaya mengambil bagian atas potensi rembesan manfaat ekonomis dari pabrik tersebut. Dalam kondisi ini, akan terjadi persaingan yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh para pendatang karena lebih memiliki keahlian, keuletan, dan modal dibandingkan dengan penduduk lokal yang selama ini adalah petani. Alasan yang kedua yaitu kehadiran tambang tersebut merugikan masyarakat terdampak secara ekonomi. Pembangunan pabrik semen mengorbankan dan menghilangkan alat produksi dan mata pencarian berupa ladang, sawah, maupun kebun yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Di masa yang akan datang menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal. Investasi semen dan tambang itu investasi jangka pendek. Kalau bahan baku habis, maka pabrik akan ditutup. Sementara masa depan generasi terus berkembang. Alasan yang ketiga yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan.
Bahan baku semen adalah batu gamping yang ditambang secara terbuka. Hal inilah yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif dan coverage area yang luas, yaitu lebih dari 500 hektar atau seluas konsesi yang diberikan. Kerusakan lingkungan ini akan berdampak pada hajat hidup masyarakat sekitar tambang, tidak hanya di Luvuk dan Nikololok. Hal ini disebabkan kehadiran pabrik dan tambang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih untuk mengairi persawahan dan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, komitmen perusahaan terkait reklamasi pasca tambang atau komitmen pertambangan berwawasan lingkungan tidak bisa dipercaya karena banyak bukti lahan bekas tambang yang terbengkalai, termasuk bekas tambang mangan di sekitar lokasi rencana pabrik semen. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.